Syekh Ja'far bin Sulaiman bercerita, pada suatu hari, saya berjalan-jalan di kota Basrah bersama Syekh Malik bin Dinar. Lalu kami melihat sebuah bangunan megah layaknya sebuah istana, namun masih sedang dalam proses pembangunan. Dan kami melihat pemilik rumah itu adalah seorang pemuda yang sangat tampan, sedang duduk mengawasi para pekerjanya. Kemudian Syekh Malik berkata kepadaku, "Wahai Ja'far, tidakkah engkau memperhatikan pemuda tampan itu? Sepertinya ia sangat bersemangat sekali walaupun usianya masih muda. Maka aku akan mencoba berusaha agar dia berhenti membangunnya. Dan aku berharap agar Allah menjadikannya sebagai pemuda surga. Ayo ikutlah bersamaku untuk menemuinya." Syekh Ja'far lalu melanjutkan ceritanya. Kemudian kami menemui pemuda itu. Dia masih belum tahu bahwa yang menemuinya adalah Syekh Malik bin Dinar. Kemudian kami mengucapkan salam kepadanya, dan ia pun membalas salam kami. Setelah ia mengetahui bahwa orang yang menemuinya adalah Syekh Malik, pemuda itu langsung menghadap beliau dan bertanya, "Ada keperluan apa wahai Syekh?" Syekh Malik balik bertanya kepada pemuda itu, "Berapakah dana yang engkau gunakan untuk bangunan ini?" 100.000 dirham Syekh, jawab pemuda itu. Syekh Malik kemudian berkata, "Maukah uang itu engkau serahkan padaku? Dan akan aku fungsikan sesuai haknya. Dan aku akan memberi jaminan kepadamu bahwa Allah akan membangunkan istana untukmu yang jauh lebih megah daripada istana ini. Atapnya terbuat dari yakut merah yang dihiasi dengan berlian. Tanahnya berupa zafaron, dan adonan semennya terbuat dari misik. Di istana itu sudah lengkap dengan para pelayan untukmu. Serta istana itu takkan pernah hancur, dan dalam proses pembuatannya tidak pernah tersentuh oleh tangan, melainkan hanya dengan Allah mengucapkan lafaz kun, maka langsung terciptalah istana itu." Pemuda itu lalu menjawab, "Tinggalkanlah saya malam ini, kemudian besok pagi-pagi temuilah saya kembali Syekh." "Baiklah," jawab Syekh Malik bin Dinar. Syekh Ja'far kemudian melanjutkan ceritanya lagi. Semalaman itu, Syekh Malik selalu memikirkan pemuda itu sampai tiba waktu sahur, dan beliau memperbanyak doa. Keesokan harinya, kami kembali menemui pemuda itu. Dan ternyata dia sedang duduk. Dan kami menghampirinya, kemudian Syekh Malik bertanya pada pemuda itu, "Bagaimana keputusanmu tentang perjanjian kemarin?" "Baiklah, saya setuju Syekh," jawab pemuda itu. Syekh Malik kemudian meminta sebuah kertas dan pena. Kemudian beliau menulis Bismillahirrohmanirrohim. "Ini adalah sebuah jaminan dari Malik bin Dinar untuk Fulan bin Fulan. Sesungguhnya saya menjaminmu bahwa Allah akan menggantikan bangunanmu dengan istana yang kemarin telah aku sebutkan, serta tambahan-tambahan yang lainnya dari Allah. Dan dengan uang ini, saya akan membelikan istana di surga, di bawah naungan dari Allah, serta dekat dengan Allah yang jauh lebih megah dari istanamu di dunia." Lalu Syekh Malik melipat kertas itu dan menyerahkannya kepada sang pemuda. "Dan uangnya kami bawa untuk disedekahkan. Sehingga saat sore hari, uang itu telah habis, kecuali hanya untuk makan malam itu saja." Dan Syekh Malik bin Dinar tidak mendatangi pemuda itu lagi, sampai setelah 40 hari. Saat beliau hendak pulang dari mengerjakan salat subuh, beliau menemukan sebuah kertas di mihrab. Lalu beliau mengambilnya. Dan ternyata, di kertas itu bertuliskan, "Ini adalah pembebasan dari Allah untuk Malik bin Dinar. Sesungguhnya aku telah menepati janjimu pada pemuda itu, dengan membangunkan istana untuknya dengan 70 kali lipat dari apa yang telah engkau sebutkan." Syekh Malik sangat heran dengan kertas itu. Kemudian kami mendatangi rumah pemuda itu. Akan tetapi pintu rumahnya terkunci, dan dari dalam terdengar suara tangisan. Kami lalu bertanya, apa yang telah terjadi pada pemuda itu? Lalu mereka menjawab, "Dia telah meninggal kemarin." Kemudian kami mendatangi orang yang memandikannya. Dan kami bertanya, "Apakah engkau yang telah memandikan pemuda itu?" "Iya benar, saya yang memandikannya," jawab orang itu. Kemudian Syekh Malik bertanya, "Tolong ceritakanlah kepada kami, bagaimana engkau merawat jenazahnya?" Orang itu lalu bercerita, "Sebelum dia meninggal, dia berkata kepadaku, 'Jika aku mati dan engkau mengkafaniku, maka letakkanlah kertas ini di antara badan dan kain kafanku. Dan setelah dia meninggal, saya melaksanakan wasiatnya, dan saya menguburnya bersama kertas itu.'" Syekh Malik kemudian mengeluarkan kertas yang beliau temukan di mihrab. Lalu orang itu berkata, "Nah,
Itulah kertasnya. Dan demi Allah, sungguh aku telah meletakkan kertas itu di antara badan dan kain kafannya dengan tanganku sendiri. Maka orang-orang yang ada di situ banyak yang menangis. Kemudian ada pemuda lain yang berdiri dan berkata, "Wahai Syekh Malik, ambillah 200.000 dinar dariku. Dan buatkanlah aku jaminan seperti engkau menjamin pemuda itu." Syekh Malik kemudian berkata, "Banyak orang yang menginginkan seperti yang telah terjadi. Namun kesempatan telah tiada dan Allah Maha melaksanakan apa yang dikehendaki." Dan setiap kali Syekh Malik mengingat pemuda itu, beliau selalu menangis dan mendoakannya.